آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Berarti hari ini siap untuk mengikuti pelajaran B? Ya. Oke, baik sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Tapi sebelum kita bahas, Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu. Saya lihat tadi ini ada 2 kursi yang sementara ini tidak terisi. Nah, Bapak mau tahu siapa orangnya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Alwan. Alicia. Oke. Galang Maulana. Oke. Orangnya ada orang. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita mau bahas mengenai materi yang sangat menarik yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena kalau kita tidak pelajari di awal ini, siapa tahu nanti kita ketemu barangnya. Ya? Kita kan tidak tahu, tidak pernah pelajari. Jadi harus pelajari dulu. Apa itu? Kita akan pelajari hari ini mengenai apa? Coba baca nama-namanya apa? Mungkin selama ini kita sudah pernah dengar pastinya ya, boba. Bisa kita lihat baca di internet atau mungkin dengar dari pembicaraan orang atau mungkin kita lihat tayangannya di televisi lah, dimana dan sebagainya. Mungkin kita sudah pernah dengar itu semua. Nah, Bapak mau jelaskan dulu hari ini tujuan dari pembelajaran ini apa, agar kita bisa mengenal dulu. Jadi kita mau bersilaturahmi dulu dengan barang-barang ini. Ya, kita mau mengenal mereka dulu. Ya, setelah kita kenali nanti apa tujuan selanjutnya, yaitu kita memiliki kemampuan atau keterampilan untuk menghindari barang-barang ini. Ya, jadi kalau kita sudah kenal, kita hindari. Ya, kita bombe dia. Jangan sampai nanti kita malah sudah tahu, malah muncul keinginan-keinginan yang aneh-aneh. Misalnya apa? Coba-coba. Ini harus. Jadi mengenal, menghindari. Ya, sama kalau kita lihat harimau, kita dekat atau kita lari? Lari. Ya kan aneh kalau lihat harimau malah mendekat terus bahaya, kita dimakan. Sama ini barang, lebih bahaya lagi. Ya, karena efek berantainya ya luar biasa. Oke, selanjutnya apa yang mau kita lakukan hari ini dengan pembahasan ini? Yang pertama adalah Bapak ingin memperkenalkan dulu, menjelaskan secara singkat seperti apa itu barangnya. Terus terang tadi malam Bapak kemarin Bapak cari materinya di internet, saking susahnya didapat di internet itu diproteksi gambar realnya. Ya, internet itu kayak melarang kita mengakses barang ini. Jadi beberapa hari ini saya coba cek itu gambarnya bahkan harus dibeli dulu. Ya, bahaya sekali. Apalagi barangnya dibawa ke sekolah tidak mungkin, harus dikawal oleh kepolisian mungkin. Ya, itu pun harus hati-hati. Kenapa? Bahaya sekali. Ya, jadi narkoba ini sangat berbahaya. Ya, nanti Bapak akan bahas sedikit. Selanjutnya, Bapak sudah bawa di sini kertas, karton. Kan kita sudah bentuk kelompoknya ya. Ada berapa kelompok? Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini juga ada 5 kertas yang akan kita pakai nanti bekerja. Ya, kita bahas di sini nih. Setiap kelompok nanti berdiskusi, mencari tahu di internet mengenai apa ciri-cirinya. Apa dampaknya? Dampaknya itu bagi fisik dengan psikis kita. Ada yang gila gara-gara ini? Ada yang meninggal? Banyak. Ya. Jadi nanti kita akan kerjakan di sini. Setelah itu apa? Setelah itu kita diskusikan. Setiap kelompok nanti naik mempresentasikan dia punya kerjaan. Agar yang lain juga tahu. Kelompok yang membahas masalah ganja misalnya dia presentasikan, yang lain jadi tahu. Kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa bertanya.
Ini harus selesai nanti. Bapak kasih waktu kurang lebih 25 sampai 25 menit. Sorry, 20 sampai 25 menit membahas ini. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Setelah itu apa? Nanti kita buat kesimpulannya dan tindak lanjutnya lagi minggu depan. Sudah paham sampai di sini alurnya? Sudah ya? Oke, baik. Sekarang Bapak minta kita fokus dulu ya. Siapa tahu ada yang kurang fokus. Seperti biasa, ada SPP-nya mengenai mengetes fokus kita. Seperti biasa, tepuk ya. Tepuk pagi, tepuk siang, sore, dan malam. Tepuk pagi berapa kali? 1. Siang berapa? 2. Sore? 3. Malam? 3. Bisa kita langsung tes ya? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, kita percepat sekarang. Tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Oke, bagus, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Berarti semua sudah fokus. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompok 2 dengan kelompok 4 naik ke depan. Terserah siapa. Ya, kelompok 2 1 orang, kemudian 4 1 orang. Oke, dapat langsung maju saya ke depan. Tidak apa-apa. Oke. Di sini biar dilihat sama temannya. Oke, yang perempuan pegang ini jangan dibalik dulu ya. Sini. Oke, pada hitungan ketiga dibalik ya. 1, 2, 3. Perlihatkan ke temannya. Oke, sekarang lihat ini. Bagaimana perbedaan gambar yang pertama dengan yang di sampingnya? Ya, coba ada yang berani menjelaskan, Pak? Kalau yang saya lihat ini kayaknya gambar satu ini apa, gambar sebelahnya kenapa nih? Ada before afternya. Ada yang mau menjelaskan? Ada yang berani? Sekarang lihat, gambar sebelah kanan cantik apa tidak? Tidak. Ini masih cantik ini. Sekarang sebelah kanan gagah apa tidak? Gagah. Sebelah kiri bagaimana? Tidak. Sudah kurus, kering, matanya kelihatan cekung dan sebagainya. Ini malah sebelah besar sebelah matanya. Coba lihat. Iya. Kelihatan bagaimana? Kelihatan tidak fresh, kayak kehilangan semangat hidup. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa ini perbedaan orang sebelum mengkonsumsi narkoba dengan setelahnya, before afternya. Dia tidak mengkonsumsi narkoba sehat, cantik, gagah, tapi setelah mengkonsumsi 1 bulan, baru 1 bulan ini. Coba bagaimana kalau setahun 2 tahun? Tinggal tulang. Ya, maka kita perlu bahas sekarang karena bahaya sekali. Ini masih hidup mereka. Teman-temannya ini sudah mati semua. Yang kecanduan ini kan ditangkap polisi di rehab. Ada namanya rehabilitasi di BNN. Kalau di kita di BNN. Di Makassar itu ada 2. Di Bandoka dengan di Tanjung. Jadi nanti kalau ada yang, tapi mudah-mudahan tidak ada di sekolah kita. Nggak ada di Lem ya, Pak Alam? Ya? Nggak ada di Sapisar Lem? Ah, itu dia termasuk di sini. Kalau di kelas ini mungkin belum ada ya? Tidak ada. Inhala namanya, inhalasi. Menghisap lem. Nanti kita akan bahas juga itu, bagian itu. Nanti bisa juga kita lihat before afternya itu yang hisap lem. Awalnya badannya bagus, lama-lama kering, hitam lagi badannya. Oke, sudah paham sampai di sini melihat gambar ini? Ini belum, masih kelihatan di luar. Kalau dibedah badannya, dipotong, kemudian dilihat paru-parunya, ususnya dan itu rusak semua. Tapi kan ini tidak mungkin dipotong kalau masih hidup. Tapi ada gambar cuma di internet itu dibatasi sekali. Bayangkan gambar narkoba Bapak cari itu dibatasi. Karena bisa terdeteksi ini orang kenapa cari-cari gambar-gambar begini kan? Jadi yang kelihatan di internet itu cuma permukaan saja, tidak ada gambar aslinya. Ya, sudah paham sampai di sini? Oke, baik. Sekarang Bapak ucapkan terima kasih. Boleh kembali duduk. Nah, kita mulai masuk ke pembahasannya. Narkoba. Ada yang tahu? Mau mendefinisikan apa itu narkoba? Apa pengertian narkoba? Oke, ada. Ada ya? Oke.
Oke, silakan berdiri. Apa kira pengertiannya narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, Oke. psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Adam. Yang disebutkan oleh Adam ada berapa? 3. Apa yang pertama? Narkotika. Kedua? Psikotropika. Ketiga? Zat adiktif itu bisa berada di dalam rokok, bisa berada di dalam lem, bahkan ada tahu Titex yang dipakai menghapus warna putih. Nah, rupanya di dalam itu juga ada zat adiktifnya. Makanya itu apa? Titex jangan kau tempel di hidungmu. Tempelnya di mana? Di kertas kemudian ada banyak coretannya. Jangan di hidung. Kalau di hidung kau bisa bahaya. Kalau pertama mungkin tidak. Kalau keseringan apa? Ada sama bensin ternyata. Bensin. Bahkan ini yang spidol ini bahaya, ada juga zat yang di dalam. Sama itu Lemfox yang warna kuning, kuningan sekali. Ada apa lupa namanya? Ada zatnya di dalam itu yang digunakan bukan sebenarnya tujuannya untuk kita nisab, untuk agar cairan itu bisa lebih bagus, ya agar ini bisa lebih cair dan sebagainya. Orang menyalahgunakan itu, dicampur-campur itu semua. Kalau bisa. Ya, itu zat adiktif. Tapi yang mau kita bahas dulu untuk sementara adalah narkotika dan psikotropika. Baik, Bapak minta lagi kita mulai mengerjakan ini. Bapak minta dulu perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semua maju dulu ke depan. Oke. Yang kelompok 1 siapa? Oke, maju. Oke, sekarang ini kita harus lihat dulu. Tadi kan kita harus bertaruh dulu ya, berkenalan dulu dengan ini barang, gimana modelnya. Bapak sudah dapat beberapa informasinya di internet, meskipun dengan susah payah mencarinya di internet. Karena ada gambar-gambar yang hoax, ada gambar-gambar yang real. Yang real biasa dibeli, pakai dolar biasanya. Di mana saya cek, ada yang sampai $15 satu gambar. Itu gambar asli. Ya. Sekarang yang pertama, Bapak mau kasih lihat gambar yang paling pertama itu adalah ganja, ya. Ya, diperlihatkan ke temannya. Terus yang kedua sabu, kemudian ketiga heroin, yang keempat opiat atau morfin, yang kelima adalah kokain. Oke, sekarang maju satu langkah dulu. Oke, sekarang perlihatkan ke temannya. Kita sama-sama lihat dulu. Bapak jelaskan dulu. Yang pertama ini adalah ganja. Ganja ini seperti daun biasa seperti ini di luar banyak. Cuma ini tumbuhnya di daerah tertentu. Ini asalnya bukan dari Indonesia, dari Amerika Latin kalau tidak salah. Barangnya ini nama latinnya adalah cannabis sativa, atau bisa disebut dengan marijuana. Cantik namanya, tapi bahaya sekali kalau kita mau coba-coba. Bagaimana caranya? Ini banyak di Aceh. Ada juga yang pernah tanam pot di depan rumahnya, dia tanami ganja. Tetangganya lihat kayak bunga-bunga biasa. Sekalinya ada orang yang tahu ini barang, dan apa? Ditangkap. Setelah ditangkap, ditanya kenapa bisa kau tanam ganja di depan rumahmu? Dia bilang istriku ini kena penyakit, rambutnya rontok, badannya melepuh. Kalau dia mengkonsumsi ganja, dia tidak kesakitan dan dia juga bisa merasa lebih nyaman. Dia akhirnya menanami nih ganja. Akhirnya ditangkap polisi, istrinya sudah tidak pakai ini obat. Apa yang terjadi? Suaminya masuk di penjara, istrinya meninggal karena tidak pakai ini lagi. Jadi memang ganja itu dipakai di kedokteran, tapi bukan dipakai sembarangan, harus ada dosisnya di dunia kedokteran. Ini bahaya. Bagaimana cara pemakainya? Dibakar, sama seperti rokok. Makanya ganja itu bisa dimasukkan ke dalam rokok baru hisap. Apa dampaknya? Fly, kau tidak lapar 3 hari 3 malam. Jadi tidak perlu memakan, makanya banyak kurus. Tidak kau ingat di pelajaran karena senang sekali, senang kita rasa meskipun banyak masalah. Ya,
Ini bentuknya seperti daun. Jadi kalau pernah dilihat begini di jalan, di tetangga atau dimanapun begini, dia daunnya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kau lihat yang begini di jalan, perlu dicurigai. Jangan-jangan ganja ini. Ya, karena dia tanaman nih, tanaman. Yang kedua apa? Sabu. Sabu ini adalah narkoba kedua terbanyak yang dipakai di Indonesia. Ada sekitar 2 juta orang yang pernah konsumsi ini. Nomor 2 paling banyak dipakai di Indonesia sabu. Seperti apa? Seperti garam. Ada garam di rumah Anda semua? Seperti itu serbuknya. Apa yang membedakan? Dia lebih kristal, lebih bening lagi. Makanya polisi itu senang sekali mencari ini barang karena dan susah juga didapat. Biasa diselipkan di dalam dompet, di tas, ya. Dan ini harganya 1 gram itu mahal. 1 gram ya, bisa hampir sampai sejutaan itu 1 gram. Ya, makanya kalau polisi dapat 1 kilo, itu harganya ratusan juta. Karena 1 kilo itu sedikit nih, 1 genggaman mungkin. Ya, bagaimana cara memakainya? Harus dipakaikan bom ini. Ya, ada apa? Dia harus ada airnya. Ada apalagi ada botol air mineralnya, kemudian dihisap di situ, harus diuapkan, dihisap itu masuk ke dalam darah, ke dalam tubuh kita. Sabu-sabu. Dan ini banyak di penjara gara-gara begini. Tadi Bapak cari tahu remaja usia 15 tahun itu sudah mulai mengenal ini. Kita berapa umur dari sini? 14. Berarti usia SMA ya. Usia SMA itu sudah mulai banyak mengenal di kota-kota besar yang banyak uangnya. Kalau kita kan dari jiwa kita beli jalan kota saja setengah mati biasa. Dan risiko ini 5.000 syukur-syukur. Kalau mau beli ini harga 1 juta kan nggak mungkin, kan kita dapat uang. Tapi orang kaya bisa jadi gampang dapat. Ya, oke. Yang ketiga, heroin. Pak, kok sama bentuknya dengan sabu? Memang hampir sama, tapi ini lebih serbuk lagi. Ini dibaginya 3 macam, dibakar, dihirup, atau disuntikan ke dalam sini. Diikat dulu. Sudah diikat rapat, ambil suntikan, dikasih masuk di dalam pembuluh vena darah kita di sini. Kalau sudah masuk 1 kali, itu efeknya bisa sampai 18 jam. Tidur terus di situ. Ya bisa begini, fly terus. Kalau orang overdosis langsung tidak alam, mati. Ini. Makanya kalau kalian serbuk-serbuk begini di dalam tempat-tempat bisa dicurigai. Tapi kalau dia manis berarti dia gula. Di rumahku ada biasa serbuk tapi bukannya ini. Mungkin garam halus. Oke, yang keempat. Yang keempat ini lebih mahal lagi barang. Ya, morfin. Ini obat sebenarnya penghilang rasa sakit. Kalau orang misalnya habis dioperasi kepalanya, habis dibelah kepalanya ada tumornya, dikasih morfin biar apa? Biar tidak sakit. Cuma kalau kelebihan kenapa? Biar tidak akan sakit selamanya karena mati. Amin. Karena sakit juga. Kalau kebanyakan, makanya bahaya. Ini obat juga, pil-pilnya banyak ini warnanya. Ini obat. Kalau ada dokter orang tua kita tanya dia. Bagaimana bentuknya morfin? Ibu bisa kita bawa ke rumah. Nah, siapa tahu penasaran, ada di rumah sakit. Terakhir itu adalah kokain. Kokain ini dari Amerika juga. Ini tanaman biasa seperti ganja. Ya, namanya tanaman koka, seperti biji kopi. Tapi kalau dia diolah menjadi serbuk seperti ini, bahayanya bisa lebih bahaya dari sabu-sabu. Pernah lihat ada istilahnya buah kecubung? Kecubung. Yang sering lihat YouTube ini tahu ini buah kecubung ini bagaimana? Tahu ya? Itu buah kecubung kalau kita pakai ada yang meninggal ya. Kenapa? Kelebihan dosis. Orang itu kalau minum kecubung seolah-olah dia mandi di sungai, padahal bukan di sungai. Ada di situ duduknya. Kira sungai di depan yang begini. Kadang-kadang juga ada yang mengira ada api di sekitar yang terteriak, padahal tidak ada api. Karena dia fly. Kalau kecubung itu biasa tumbuh mungkin ada di sini, tapi di daerah Jawa banyak. Ya, nah, saya tidak tahu di sini ada atau tidak. Ada. Yang coba nah. Yang coba itu kalau mau makan itu bahaya.
Jadi itu ya. Oke, baik, silakan ambil ke tempatnya semua. Itu yang silakan nanti kita kerja. Oke, jadi ini nanti ditempel di sini, terus cari tadi apa ciri-cirinya dengan dampaknya, tulis di sini di bawah, ya. Jadi sebenarnya Pak, cara mengajarnya Pak Alam ini cukup bagus. Bagus. Jadi mulai sampel, kemudian ada lagi pembelajaran yang paling bagus secara kontekstual, pembelajaran nyata. Pak Alam, sekiranya anak-anak itu ada perwakilan-perwakilan, kita bawa ke BNN. Open class. Langsung berkunjung. Dia bisa melihat persebarannya, dia bisa melihat seperti apa jenis sekali itu harus dilakukan mama. Oke, anak-anak sekalian, tetap diambil gambarnya, tetap kelompoknya itu ambil ini, tempel, minggu depan kita bahas lagi. Ya, sekarang silakan istirahat karena sudah selesai juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tanya, dan tiap hari, lu tanya apa anak-anak apa deh? Waktu hari Jumat lalu. Jadi, observasi itu ada Kamis, saya dikasih yang Enggak, ibu tanya. yang unik menurut saya pilih kelas itu. Kenapa unik? Karena anak-anaknya itu aktif dalam artian bisa memberikan umpan balik. Perjalanan mereka cepat menangkap. Memang saya lihat ada beberapa siswa yang bahan bacaannya itu saya lihat, karena saya pernah ke pulau itu, bahan bacaannya itu unik-unik. Ranahnya ranah psikologi karena kakaknya kuliah beberapa tahun. Kalau kelebihan saya, menurut saya pada saat satu, saya sudah mampu menampilkan
beberapa contoh-contoh yang anak-anak bisa tangkap dengan mudah. Materi saya kemarin Ada itu kan mimpinya masalah kau narkoba. bolos. Karena saya sudah siapkan media yang Kita bisa sama membantu mereka sama menangkap jenis narkoba ini. Ini sabu, jenis pemakainya, bagaimana cara pakainya juga saya gambarkan, jadi mereka bisa lihat secara real bentuk barangnya. Itu pun ya banyak juga. Terus yang kedua, saya lihat anak-anak itu mampu bekerja di kelompok masing-masing. Jadi dikasih instruksinya A, mereka kerjakan itu instruksi. Jadi kita memang sudah banyak malamnya bolos itu. Kalau menjadi kekurangan menurut saya adalah Sekarang malam petani apa? ini mungkin mereka tidak tahu ya, karena mungkin karena waktu kan cuma 20 menit, jadi mulai dari openingnya sampai closing memang ada waktunya ada mepet. Terus mungkin yang menjadi kekurangan juga adalah saya perlu meriset lebih banyak lagi mengenai materi saya, karena mungkin materinya itu bukan mungkin masih untuk dunia yang dipakai mungkin itu materi mungkin saya seperti itu. Dari situ biasanya saya memang harus banyak belajar mencari referensi-referensi tambahan di internet terutama, atau mungkin ada di antara teman-teman di sini yang punya informasi yang lebih baik dari saya kan, jadi saya bisa kolaborasi mungkin dengan Pak Ade. Jadi mereka punya informasi update mengenai seperti yang kemarin kan ada obat-obat yang penting itu tramadol apa kan. Tahu Indonesia tapi kayaknya mungkin ada di teman-teman Indonesia yang tahu. Kalau yang masalah waktu itu mungkin lebih sia-siakan lagi waktunya. Kalau lama di Senin dan di sini dibanding biasa kita cerita dulu panjang lebar. Kemarin kan tapi sebenarnya dia melihat tentang Allah sebenarnya Dan jam berapa? termasuk di situ positifnya kira-kira kalau berbicara tentang diferensiasi kan Apa di ini kak? Sampai masalah orang itu gampang. kalau Ada juga bolos ini. Masih apa sih? anak-anak sadar bahwa ini merugikan mereka. Makanya mereka sadar betul secara kelompok. Mereka bisa bertanggung jawab bahwa dia akan menghindari obat-obatan itu. Biasanya cara kalau disiplin positif yang belum kayaknya nampak di situ bagaimana dengan Mungkin yang ini betul Ustaz. Mungkin itu yang belum karena masih kan disentuh sedikit mengenai kesepakatan kelas yang belum. Kemana kita selama bolos? Tapi memang belum karena langsung dari tugas. Harusnya bisa bersama mungkin ya. Dia bikin apa? disepakati dulu supaya pembelajaran Cewek. di mana itu kondusif. Siapa? Kayaknya memang belum. Rara kelas. Mungkin next time saya Itu jadi refleksi dan tindak lanjut. cara Dan lahir harus Kenapa itu?
Sampai jam berapa? Di sini ada sendiri kan? Ada tidak tempat lain yang dari sebelum itu. BMX saya. Nah, sekarang kan sementara saya kejar itu punya apa sertifikatnya itu kayak restitusi restitusi dan apa materi pemaksaan apa bagaimana kayaknya di situ cuma belum sampai tapi sementara sih kayak Sementara sekarang belajar final itu progres bagian dari rencana tindak lanjut ya, yang kalau dari kalau aksi ini nanti dilaksanakan juga. aksinya tadi dilaksanakan jadi ke tadi membuat kesepakatan kelas kamar dan dari Kayaknya itu saja sadar ada beberapa yang kurang dan ada terasa termasuk diskusi kolaborasi dan juga yang paling penting tadi banyak karena seperti dari diskusi dan segera melakukan aksi nyata. Kayaknya itu saja Pak.